membahas undang-undang perampasan aset. Kita persilakan dalam masa reses teman-teman para anggota DPR untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang, terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi, menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan, orang yang korupsi, ya, disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang. Guys, ini kita dapat kabar gembira di mana teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat kita memastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan tahun ini atau akhir tahun 2026. Wah, ini adalah sebuah langkah yang baik ya, yang patut kita apresiasi juga para anggota Dewan kita karena sudah punya deadline sendiri untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kan kalau kemarin-kemarin ngomongnya kami belum punya cukup waktu. Padahal ya RUU ini sudah masuk ke DPR sejak 14 tahun yang lalu. Jadi kata-kata yang belum cukup waktu itu memang agak tidak rasional, tidak logis ya. Nah, kini teman-teman kita hari ini bakal mendengarkan pernyataan terbaru dari Dewan Perwakilan Rakyat kita terhormat di Senayan ya, terkait RUU Perampasan Aset yang dijanjikan akan selesai tahun ini. Nah, teman-teman, biar lebih lengkap, biar lebih jelas, mending kita langsung aja simak deh pernyataan lengkap dari DPR terkait ya kapan RUU Perampasan Aset ini disahkan. Yuk simak informasi selengkapnya. Membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses teman-teman para anggota DPR untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang seperti satu data dan lain-lain tadi, terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset. Kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan. Demikian, terima kasih. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi, menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan, orang yang korupsi, ya, disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat. Ya. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh di negara-negara Afrika, pejabat-pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya, di ujungnya dikasih bonus yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga
perumahan, dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri, kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis. Jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan in kind begitu. Nah, saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi. Pak Prabowo, bicara soal penegakan hukum dan aparatnya, penting juga untuk memastikan kelembagaan yang solid. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menyebut, DPR menargetkan RUU perampasan aset selesai pada tahun 2026 ini. Hal itu disampaikannya sekaligus membantah narasi hoaks yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Saan menegaskan, RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, prioritas tahun 2026. Lebih lanjut, Saan menekankan pentingnya DPR melalui Komisi 3, menyerap masukan sebanyak-banyaknya terkait RUU perampasan aset. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan stempel hoaks pada narasi di media sosial yang menampilkan isu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, menolak rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterangan dalam situs Komdigi itu tertulis, Wakil Ketua Badan Legislasi, Balek, DPR RI Martin Manurung, menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoaks. Merespons hal itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah keras kabar bohong atau hoaks yang menyebut DPR menolak membahas rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Menurutnya, isu tersebut merupakan hoaks karena Komisi 3 justru terus menggenjot pembahasan blade tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Di mana hari ini ada banyak beredar hoaks bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset. Teman-teman kan di sini saksi juga bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal undang-undang perampasan aset ini. Kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Menurut dia, Komisi 3 sengaja membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap substansi RUU perampasan aset agar pembahasan berlangsung komprehensif. Kami maksimalkan mengundang atau menerima, memenuhi permintaan pemberian pendapat dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset, ujarnya. Kemudian, bantahan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha. Saan menjelaskan, hingga saat ini pembahasan RUU tersebut masih terus berjalan melalui Komisi 3 DPR RI. Dia mengatakan, Komisi 3 DPR RI secara aktif menghimpun masukan dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum, RDPU, maupun forum lainnya sebagai bagian dari proses penyusunan blade tersebut. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini.
Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan cita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih kontinu di DPR kan? Ya masih terus ya. Kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi, masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Jadi untuk undang-undang ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder. Ya sudah usulannya minta kalau harus ada dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan pajak. Ini kita bawa di kamera dan bagus usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9. Cukup ya. Jika RUU perampasan aset disahkan tahun ini, siap-siap ini yang bakal terjadi. Pertama, negara bisa langsung sita aset hasil kejahatan tanpa perlu nunggu vonis pidana. Buron atau meninggal, harta tetap dirampas. Kedua, punya kekayaan miliaran tapi nggak sesuai profil pendapatan. Kalau nggak bisa buktiin asal-usulnya, disita. Ketiga, aset recovery maksimal lewat Badan Pengelola Aset Terpadu, biar aset sitaan nggak rusak atau susut nilainya. Tahun 2026 ini bisa jadi tahun paling horor buat para koruptor di Indonesia. Karena RUU perampasan aset bukan lagi sekedar wacana, tapi udah masuk prolegnas prioritas dan lagi digodok abis-abisan di DPR. DPR lagi kerja maraton. Setelah draft naskah akademik diserahkan Januari lalu, pembahasan jalan tanpa jeda. Puncaknya Senin, 13 Juli kemarin, Komisi 3 menggelar RDPU Maraton. Total sudah 24 pihak dilibatkan, dari akademisi sampai mahasiswa. Besoknya, pimpinan DPR langsung turun menegaskan, targetnya kelar tahun ini. Jadi nggak akan ada lagi tuh koruptor-koruptor seperti Gayus Tambunan yang dulu di penjara, tapi masih bisa jalan-jalan pakai banyak uang. Di mana menurutmu? Kita gaspol, kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa hari ini mungkin sudah yang keberapa nih, Bu Ica? Ini keberapa ya? 23? Ke-23 ya, dan ke-24 elemen masyarakat yang menyampaikan pandangannya, aspirasinya terkait perampasan aset ini, dan masih akan terus kita gas lagi. Ini di sisa masa sidang ini ya, masih ada sekitar 8 institusi dan tokoh lagi yang akan menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, pandangannya. Juga ada nanti siang pun ya, ada dari Peradi ya, 2 organisasi Peradi menyampaikan pendapatnya terkait pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya. Terus membahas ya pembentukan undang-undang perampasan aset ini ya. Jadi teman-teman kalau di undang-undang lain saja ya yang merupakan undang-undang perubahan seperti KUHP, undang-undang Polri ya, yang tidak terlalu banyak pasal yang dibahas, kita cukup lama melakukan RDPU, apalagi di undang-undang yang memang sejak awal akan kita bentuk ini. Ya teman-teman, sudah kita dengar ya penjelasan lengkap dari para anggota Dewan kita terkait RUU perampasan aset. Tadi juga kita mendengarkan rapat dengan sejumlah pihak terkait RUU perampasan aset, salah satunya dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Nah, di sini teman-teman dalam hal ini memang ada beberapa pihak yang memang tidak setuju dengan RUU perampasan aset.
Tapi ya itu sah-sah saja kan kalau misalnya ada orang yang memang setuju atau tidak setuju kan itu pendapat pribadi. Tapi mayoritas rakyat setuju. Nah, gimana nih kalau misalnya rakyat setuju, para anggota dewan tidak setuju, maka mana yang mau didengar? Apakah kalian ya perwakilan rakyat mau mengkhianati keinginan rakyat atau seperti apa? Ya, kita nantikan saja teman-teman update terbaru lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, support terus kajian online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.